saus pedes dilumurin ke mukanya, dimasukin ke mulut. Ih, kita aja kena cepritan sambal dikit aja udah perih. Ini Masya Allah, anak umur 10 tahun. Halo Akang Teteh, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tika dan hari ini saya akan cerita tentang beberapa kasus kekerasan pada anak yang bisa dibilang terburuk di dunia. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini, terima kasih juga sudah mampir di channel aku. Kekerasan pada anak di Indonesia selama corona ini selama pandemi ini ternyata sangat-sangat meningkat. Karena sampai tanggal 3 Juni 2021 kemarin nih, PPPA merilis angka yang cukup fantastik, yaitu ada 3.122 pengaduan lewat SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak di 129. Jadi buat kamu kalau misalnya merasa dilecehkan atau mendapatkan kekerasan, silahkan dan jangan ragu lapor ke SAPA 129 karena kamu tidak sendirian. Kasus pertama adalah kasus yang dialami oleh Elisa Izquierdo. Elisa ini merupakan anak dari pasangan Gustavo Izquierdo dan ibunya Awilda Lopez. Elisa lahir pada tanggal 11 Februari 1989. Jadi, Gustavo ini seorang imigran dari Kuba. Dia lalu pindah ke Manhattan, bekerja sebagai koki di salah satu shelter homeless center gitu. Lalu dia bertemu dengan Awilda, mereka jatuh cinta dan ada yang bersin di luar. Lalu setelah mereka menikah, mereka memiliki anak yang sangat lucu, yaitu Elisa Izquierdo. Yang tidak diketahui oleh Gustavo adalah ternyata Awilda merupakan seorang pecandu kokain. Pada saat hamil pun tidak menyurutkan dia buat berhenti dari kecanduannya. Malah semakin menjadi-jadi nih pas lagi hamil Elisa. Pada saat ngelahirin pun ternyata Elisa lahir segala macem, si Awilda ini masih kecanduan sama kokainnya. Akhirnya demi kebaikan Elisa, Gustavo memilih untuk berpisah dengan Awilda. Akhirnya ia mengajukan hak asuh ke pengadilan. Gustavo pun memenangkan, Elisa diasuh oleh Gustavo, sedangkan Awilda pergi nih entah kemana. Pada tahun 1990, pada saat Elisa berumur 1 tahun, Elisa sekolah, si Gustavo ini merawat Elisa dengan sangat baik dan dia dibantu oleh co-workernya, teman-teman kerjanya, dibantu oleh tetangga-tetangganya buat bagaimana cara mengurus dan mengasuh Elisa. Karena pada awalnya kan dia nggak kepikiran gitu gimana cara ganti popoknya, gimana mandiinnya, tapi setelah dibantu oleh orang-orang terdekatnya, akhirnya Gustavo menjadi seorang ayah yang sangat baik dan bertanggung jawab buat merawat Elisa. Pada saat umur 1 tahun, Elisa dimasukkan ke sekolah kayak PAUD gitu ya, preschool gitu sama Gustavo. Dia mandiin, dia kasih baju yang bagus, sampai Gustavo belajar buat ngiket rambutnya dikuncir 2. Lucu banget sumpah, fotonya ada nih. Lucu kan, gemesin. Nah, pada saat itu selama tahun 90-an itu, 1990, ternyata Awilda mengajukan ke pengadilan hak untuk dia bertemu dengan Elisa tanpa pengawasan. Jadi dia menulis surat ke pengadilan kalau misalnya dia sudah terbebas dari narkoba, terbebas dari kokain, dia juga sudah menikah, sudah memiliki anak, sudah memiliki suami dan tempat tinggal yang menurut dia layak di sebuah apartemen. Akhirnya dikabulkanlah permohonan Awilda untuk bertemu dengan Elisa tanpa pengawasan. Jadi setiap weekend Elisa dijemput oleh Awilda, mereka bertemu, mereka main ceritanya.
ada satu hal yang aneh. Pada saat Elisa pulang dari rumahnya Awilda, Gustavo menyadari kalau badannya Elisa itu banyak lebam-lebam, muncul lebam-lebam baru gitu. Makanya Gustavo nanya nih, Elisa, kenapa sih badannya itu luka-luka gitu? Kamu kenapa? Tapi Elisa nggak jawab karena mungkin pada saat itu Elisa juga masih kecil gitu kan, nggak ngerti, dia belum lancar ngomong mungkin ya. Jadi Gustavo nggak dapat kejelasan nih, ini luka kenapa. Akhirnya dia bilang sama teman-teman kantornya, sama coworkernya. Teman-teman kantornya mungkin bilang mungkin itu jatuh atau kayak gimana. Dan oke lah, hal itu dibiarkan gitu sama si Gustavo ngobatin udah. Minggu depannya kemudian pulang dari rumah Awilda muncul brush baru gitu, lebam baru, dan lebih parahnya daerah vitalnya Elisa ini terluka. Dia nanya kan, Elisa ini kenapa? Tapi tetap Gustavo nggak dapet jawaban apa-apa. Nah, kali ini Gustavo bilang ke dinas sosial yang menangani anak-anak itu. Nah, tapi mereka tuh kayak kurang menanggapi. Cuman teman-temannya bilang, ya udah nanti kalau misalnya pulang lagi dari rumah Wilda, coba dilihat lagi badannya. Akhirnya setelah beberapa bulan Elisa setiap weekend datang ke rumahnya Awilda, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Entah itu badannya banyak luka, Elisa jadi tidak nafsu makan, dia juga jadi lebih pendiam, gak seceria biasanya. Dan ini juga disadari oleh guru di sekolahnya gitu kan. Gurunya lapor dan bilang sama Gustavo pun menyadari hal ini. Akhirnya Gustavo dan gurunya ini, kedua belah pihak ini bilang ke dinas sosial, lapor, dan minta dinas sosial untuk mengirimkan surat ke pengadilan agar Awilda tidak diperbolehkan lagi untuk bertemu dengan Elisa. Akhirnya surat tersebut dikabulkan. Semenjak saat itu, Awilda tidak lagi bertemu dengan Elisa. Lalu Gustavo kayak ngerasa, duh, anak gue nggak aman nih tinggal di sini. Ada ibunya yang agak-agak sakit jiwa ya gitu. Ya Gustavo memutuskan untuk gue pindah nih dari Amerika, mending gue pulang kampung ngurus Awilda di sana. Akhirnya dia mengurus surat-surat untuk bisa pergi ke Kuba, dan itu terjadi setelah beberapa tahun, di tahun 1996. Niatnya di awal bulan Juni dia akan terbang ke Kuba dan pindah dari Manhattan. Dan ternyata takdir berkata lain. Tanggal 23 Mei 1994 Gustavo meninggal dunia. Lalu bagaimana nasib Elisa? Iya, Elisa pun akan diserahkan kepada Awilda. Tetapi teman-teman kantor dan adiknya Gustavo benar-benar menolak hal itu. Baik banget ya teman-temannya Gustavo ya. Mereka ke pengadilan mengirimkan surat supaya hak asuh jatuh ke tangan bibinya. Tapi ternyata bibinya Elisa atau adiknya Gustavo ini kalah di pengadilan, dan hak asuh Elisa tetap jatuh ke tangan ibunya sendiri, yaitu Awilda. Padahal pengadilan sudah diperingatkan oleh teman-teman kantornya Gustavo, sudah juga diberikan bukti-bukti bahwa Elisa sering mendapatkan kekerasan ketika bersama Awilda. Tapi hal tersebut dijanjikan oleh dinas sosial bahwa Elisa akan selalu berada di bawah pengawasan mereka. Waktu berlalu, pada saat itu sering terdengar teriakan Elisa, dan tetangganya ini pernah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan juga dinas sosial tersebut. Tetapi tanggapannya masih agak-agak biasa aja gitu, kayak ya namanya anak kecil dimarahin sama orang tuanya, nangis, udah sebatas itu. Lalu pada tanggal 15 Juni 1995 petaka dan berita buruk itu pun datang. Elisa ditemukan tewas
setelah mendapatkan banyak sekali luka di sekujur tubuhnya. Bahkan saudara tirinya ini dia bilang kalau misalnya mereka itu makan makanan normal, tetapi Elisa dia tidak pernah diberi makan dengan layak oleh orang tuanya. Bahkan pada saat nih mereka saudara-saudaranya ini makan, Elisa hanya ngeliatin gitu di pojokan dan dia makan, maaf, tinjanya sendiri. Orang tua macam apa ini Awilda? Gemes. Elisa juga mendapatkan banyak sekali luka seperti lebam terus, dan katanya menurut beberapa saksi Elisa juga badannya sering dibanting-banting sama si suami baru ibunya ini alias bapak tirinya. Dia sering dibanting-banting, dipukul pakai ikat pinggang. Pokoknya Elisa benar-benar disiksa. Yang tadinya dia bagaikan putri bersama sang ayah, lalu ayahnya meninggal, pindah ke tangan ibunya, dan dia pun harus menyusul sang ayah di tangan ibunya sendiri. Awilda Lopez pun dia dihukum selama 15 tahun penjara karena terbukti bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Sedangkan pacarnya dihukum 1 tahun sampai 3 tahun saja. Dan mungkin Awilda juga sudah bebas ya tahun 2020 kemarin. Kasian banget ya. Dan karena kasus ini, Dinas Sosial yang menangani anak-anak menerima peringatan dari pemerintahan Amerika. Akhirnya terbitlah sebuah undang-undang baru yang dinamakan Undang-Undang Elisa agar tidak ada Elisa lain yang menimpa anak-anak di Amerika. One of the most heartbreaking victims of an epidemic that is killing 2,000 children a year, child abuse. Untuk kasus kedua hampir sama dengan Elisa, Anthony Avalos pun harus meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Dan yang lebih mirisnya, Anthony yang pada saat itu umurnya baru 10 tahun, dia coming out. Dia bilang kalau dia itu menyukai sesama jenis, dia menyukai pria. Ibunya yang homofobik ngamuk cuy. 6 hari disiksa sama pacarnya. Bukan pacar Anthony, tapi pacar ibunya ya. Nah, pada saat itu ibunya mengaku kalau tiba-tiba Anthony bilang nih, "Mah, saya suka sama laki-laki. Saya tidak suka perempuan." Ngamuk ibunya cuy. Anak umur 10 tahun udah bisa ngomong kayak gitu, disiksa lah mereka. Disiksa lah Anthony sama mereka. Maksudnya begitu. Nah, lalu Anthony ternyata setelah 6 hari mendapatkan siksaan yang berturut-turut, nggak dikasih makan, akhirnya meninggal pada tanggal 21 Juni 2018 kemarin. Ini agak sempat heboh ya kemarin itu pada tahun-tahun itu sempat viral juga beritanya karena alasan ibunya menyiksa dan juga karena Anthony yang pada saat umur 10 tahun dia sudah berani mengungkapkan orientasi seksualnya kemana. Ini entah Anthony berani atau mungkin Anthony sendiri nggak ngerti gitu, makanya dia bingung mau ngomong sama siapa lagi. Akhirnya dia bilang sama ibunya. Dan menurut beberapa ahli, hal ini mungkin karena pada saat umur 4 tahun Anthony sempat dilecehkan oleh kakeknya sendiri. Dan katanya ibunya pun agak-agak agak-agak skeptis jadinya, agak-agak jahat juga sama Anthony memang. Makanya
Anthony ini sama seperti Elisa berada di bawah pengawasan dinas sosial selama setahun terakhir. Tapi lagi-lagi kecolongan. Ibunya Anthony yang bernama Heather Baron dan juga pacarnya Karim Leiva, mereka berdua menyiksa Anthony secara brutal. Mulai dari dipukul pakai belt, dibanting ke tembok hampir sama-sama Elisa, dan parahnya lagi, mukanya Anthony ini dilumurin saus pedas cuy, sama mulutnya dimasukin saus. Saking ceritanya si ibu ini emosi banget, dan memang ibunya ini homofobik sekali. Menurut kepolisian dan yang memeriksa jenazah dan mengotopsi mayatnya Anthony, tubuh Anthony ini benar-benar penuh dengan luka, mulai dari luka lebam dan yang anehnya luka bakar sekujur tubuh. Serem banget ya. Saus pedes dilumurin ke mukanya, dimasukin ke mulut. Kita aja kena cepritan sambal dikit aja udah perih. Ini Masya Allah, anak umur 10 tahun, Akhirnya ibunya Anthony, Heather Baron, dan juga pacarnya Karim Leiva dituntut seumur hidup ataupun hukuman mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan tingkat pertama. Sama seperti Elisa, banyak sekali orang yang menganggap bahwa dinas sosial gagal untuk melindungi Anthony. Makanya akhirnya banyak unjuk rasa, dan hal ini memicu dinas sosial untuk memperbaiki layanan mereka. Kita langsung ke kasus ketiga. Kasus ini agak berbeda dengan dua kasus sebelumnya karena identitas korban yang masih di bawah umur dirahasiakan. Kenapa? Ya karena si korban yang ketiga ini berhasil selamat dari penyiksaan yang super dari ayah kandung dan pacar si ayah. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca, ada satu buku judulnya A Child Called It. Penulisnya Dave Pauser, kalau nggak salah, maaf kalau misalnya pelafalannya salah ya. Dave ini waktu kecilnya dia merupakan seorang survivor. Pada saat Dave kecil, dia sering disiksa secara fisik dan mental oleh ibu kandungnya sendiri. Anehnya, kakak dan adiknya tidak mendapatkan perlakuan itu, hanya Dave saja. Kekerasannya itu meliputi disuruh makan sama seperti tadi Eliza, makan tinja, dan ini lebih parahnya bukan tinjanya sendiri tapi tinja adiknya. Kayak dari, agak disgusting, gak usah diceritain. Pokoknya itu, dan dia disiksa, tidak diberi tempat tidur layak, tidak diberi makanan layak. Bahkan gongnya adalah dia pernah ditusuk oleh ibunya di bagian perut dan tidak dibawa ke rumah sakit. Ibunya merawat Dave di basement. Dia dibiarin tidur di basement yang lembab bareng tikus-tikus, dan tapi pada saat itu Dave merasa jika ibunya sayang sama dia, karena pada saat itu ibunya selain merawat Dave, ibunya juga memeluk Dave pada saat tidur. Agak miris ya sebenarnya, sejahat-jahatnya orang tua, anak itu yang masih sayang gitu sama ibunya. Akhirnya Dave pun berhasil bertahan dan ia akhirnya berani menceritakan kisah hidup tragis masa kecilnya dalam sebuah buku, yaitu buku pertamanya A Child Called It, buku keduanya A Lost Boy, yang ketiga Man Named Dave. Dan Dave ini memastikan
jika anaknya tidak pernah mendapatkan perlakuan yang sama dari siapapun. Akhirnya Devnya juga tumbuh besar, dia bisa melepaskan traumanya, memaafkan ibunya, dia sudah menikah dan memiliki anak. Semoga saja korban ketiga ini juga bisa healing ya, bisa self healing, bisa memaafkan ayahnya. Korban ketiga ini merupakan anak dari Michael Marshall dan juga pacarnya Sharon Glass. Entah apa pemicunya, tapi sang korban sering sekali mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Dia dikurung di lemari di kamar mandi, tidak diberi makan, bahkan karena lapar dia sering makan pasta gigi. Padahal asal kalian tahu, fluoride dalam pasta gigi itu berbahaya bagi lambung jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi kalau misalnya agak ketelan sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya. Dan itu karena itu tuh bisa merusak lambung kalian, berbahaya bagi tubuh. Dan untungnya korban berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian. Dan pada saat ditemukan, anak umur 14 tahun ini hanya memiliki berat 18,1 kilo dan juga tinggi 132 cm. Kekurangan gizi sekali anak ini, kasihan banget. Akhirnya sang ayah Marshall pun dihukum 30 tahun penjara dan pacarnya Sharon Glass ternyata dihukum lebih berat, yaitu seumur hidup. Hampir ngomong kasar, tidak boleh. Ya, kita masuk ke kasus keempat. And Sharon Glass told a police detective that she threatened to move out of the Titusville home unless Michael Marshall straightened out his son. That 13-year-old boy was found in March 2012 lying locked in a bathroom, looking like a skeleton, weighing just 40 pounds. On the witness stand, Glass blamed it all on Marshall, her live-in boyfriend, and said she rarely saw or spoke to the boy. Kasus keempat dialami oleh Gabriela Barrett. Jadi Gabriela ini merupakan anak dari Candice Diaz. Dan Candice ini masih muda ya, masih berumur 24 tahun. Sedangkan pacarnya Bradfield itu umurnya 28 tahun. Mereka berdua ceritanya pada malam tahun baru dan ini menggemparkan Amerika. Pada saat itu malam tahun baru 2018, mereka menelpon 911 bilang kalau anaknya tenggelam. Polisi datang membawa tubuhnya Gabby yang pada saat itu masih dalam keadaan banyak luka bakar ya, karena katanya Diaz dan Candice ini katanya Brad dan Diaz ini mereka berdua sedang masak di dapur. Lalu tiba-tiba mereka sadar nih, loh Gabriel mana ya? Dicari-cari, ternyata Gabriel sudah ada di kamar mandi di dalam bathtub dengan air menyala. Jadi katanya menurut cerita mereka, Gabriel ini masuk ke kamar mandi, nyalain air panas, terus main di situ hingga akhirnya Gabriel ditemukan dalam keadaan tubuh yang kulitnya itu banyak yang melepuh gitu. Gabriel ditemukan sudah tenggelam di dalam bathtub yang penuh dengan air panas. Air panasnya pun bukan sekedar panas, katanya hampir mendidih. Saking panasnya tubuh Gabriel ini mulai melepuh hingga jempol kakinya pun hampir putus. Gabriel pun dibawa ke St. Joseph Mercy Hospital, namun pada saat sampai di sana Gabriel tidak bisa ditolong lagi dan tim kepolisian akhirnya memeriksa tubuh dan jenazahnya Gabriel. Ternyata hasil pemeriksaan sangatlah mengejutkan. Awalnya tim kepolisian ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh pasangan ini, jika Gabriel sedang main di bathtub dan akhirnya tenggelam. Namun ternyata hasil pemeriksaan
mengatakan hal yang lain. Menurut tim koroner yang memeriksa dan mengotopsi Gabriel, ini merupakan jenazah paling buruk yang pernah ia periksa dalam kasus kekerasan anak selama hampir 3 dekade. And when police arrived, they found Gabrielle unresponsive in the bathtub with extensive bruising and severe burns all over her body. Gabrielle was pronounced dead at a hospital in Washtenaw County, where the medical examiner told detectives it was the worst child death case the doctor had seen in 27 years of practice. Bayangkan separah itu keadaannya Gaby. Pada saat kedua pasangan ini akan ditangkap, ternyata mereka sudah kabur. Dan akhirnya pada tanggal 9 Januari 2018, kedua pasangan ini ditangkap di negara bagian Georgia. Pasangan ini pun dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti telah menghilangkan nyawa seorang anak yang masih berumur 4 tahun. Itu dia 4 kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang terburuk di dunia. Menurut kamu, kasus mana yang paling bikin hati kamu miris banget? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalaupun ada kritik dan saran juga silahkan kirim ke email di mustikairianti11@gmail.com atau kamu bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah dengerin cerita saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. See you at my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.